Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala ashabihi wa ahli baiti, amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan subuh kali ini di Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang semakin lebih mulia di hadapan Allah dengan ketakwaan yang kita lakukan. Semoga dengan ketakwaan, dengan kemuliaan kita sebagai pribadi akan bisa mengangkat kemuliaan keluarga dan kemuliaan bangsa dan negara. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kajian Sirah Nabawiyah kita pagi hari ini akan memulai episode baru sejarah Nabi dan para sahabat yang sangat penting, terutama bagi kaum muslimin di sepanjang zaman, yaitu peristiwa Perang Uhud, yang sampai hari ini kalau orang berziarah ke Madinah, salah satu paket kunjungan adalah ke Uhud. Jadi hampir gitu kan, kalau orang ziarah Madinah itu, kalau Badr jarang karena jauh. Tapi kalau Uhud hampir pasti karena paket kunjungan ziarah di Madinah. Ya, kalau ada Masjid Quba, ada Masjid Qiblatain, ada Uhud, nanti ada belanjanya di kebun kurma gitu kan. Tapi ini Uhud. Jadi salah satu episode penting dalam sejarah perjuangan Nabi yang diantara hikmah pentingnya adalah tentang rasionalitas dalam perjuangan, rasionalitas dalam dakwah, tidak selalu hanya mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kaedah dalam perjuangan itu bahwa untuk menang itu ada rutenya, tapi untuk kalah juga ada sebabnya. Kalau yang dilakukan memang perbuatan yang menyebabkan kegagalan, maka konsekuensi itu juga harus dibayar. Jadi ini yang kalau dalam Al-Quran hampir diabadikan dalam satu surat, yaitu surah Ali Imran, yang merupakan surah evaluasi. Jadi dari peristiwa Uhud. Kalau Badar kita bisa baca dalam evaluasinya di surah Al-Anfal. Jadi kalau Al-Anfal ini, kalau kata para, di antaranya kata sahabat Ibnu Mas'ud, Al-Anfal itu turun ketika kami sedang buru akhlak. Jadi habis menang di perang Badar, ada terjadi keburukan akhlak di kalangan para sahabat. Nah, turunlah surah Al-Anfal. Nah, kalau surah Ali Imran itu turun ketika kami sedang mengalami duka yang sangat mendalam karena peristiwa Uhud. Allah turunkan satu surah yang isinya banyak evaluasi, termasuk juga ada takziah, jadi upaya dari Allah menguatkan kaum muslimin agar bisa tetap teguh dalam perjuangannya. Nah, dalam pembahasan ini ada beberapa poin. Yang pertama, di pembahasan tentang peristiwa-peristiwa sebelum perang, yaitu yang dimulai dengan sebab-sebab perang Uhud. Ini peristiwanya tahun ketiga Hijriah. Jadi kalau Badr tahun kedua, Uhud tahun ketiga, nanti serangan terbesar Makkah ke Madinah itu pada namanya Perang Ahzab tahun kelima. Itu yang menggambarkan dari namanya itu betapa kebencian, permusuhan Makkah itu sangat luar biasa.
Jadi yang terjadi dalam perang adalah orang Makkah menyerang Madinah. Kalau sekarang agresi gitu ya. Agresi Makkah ke Madinah. Itu dari banyak sisi luar biasa. Seandainya kita menjadi orang Madinah yang menampung kaum muhajirin, itu kan bayaran yang sangat mahal. Gara-gara menampung muhajirin, Madinah diserang. Padahal sebelum ada muhajirin, Madinah tenang-tenang saja. Makanya cerita tentang perang-perang zaman Nabi itu diantaranya mengungkapkan kemuliaan, termasuk kemuliaan sahabat-sahabat Ansor. Nah, dalam sebab perang Uhud ini bisa dikategorikan dalam beberapa poin. Pertama adalah sebab agama. Jadi sebab yang bersifat religi, agama. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Bahwa perang Uhud ini terjadi adalah karena faktor upaya orang-orang kafir Makkah untuk kalau bahasa sekarang itu ya genosida ya, upaya untuk menghabisi. Jadi upaya orang Makkah menghabisi dakwah Islam, menghabisi kaum muslimin. Jadi kalau sekarang genosida, jadi upaya untuk menghabis sampai ke akar-akarnya. Makanya nggak cukup mereka menunggu kaum muslimin berada, tapi mereka menyerang ke Madinah. Karena tujuannya itu adalah liyasuddu an sabilillah. Jadi menghalangi, menutup, diulang-ulang. Kalau dalam ada dua kalimat, ada yuriduna liyutfi'u nurallah, ada yuriduna ayyutfi'u nurallah. Bahwa orang-orang kafir Makkah itu digambarkan mereka berusaha untuk memadamkan. Jadi memadamkan itu ya udah dihabisin sampai kalau kita mademin misalnya kalau yang masing rokok, gimana cara madamkan rokok begitu imsak, itu kan? Itu kan langsung rokok diambil usuk-usuk kan, diusek-usek dia apa itu, dibejek kan. Yang penting sampai mati. Itu liyutfi'u nurallah. Nah itu orang-orang kafir Makkah digambarkan dalam Al-Quran upaya mereka itu pengen sampai Islam itu seakar-akarnya itu habis. Ya ini yang terjadi di sepanjang sejarah tentang orang-orang kafir. Nah, bahkan untuk itu mereka yunfikuna amwalahum. Mereka membelanjakan hartanya. Dan itu misalnya juga sejak Nabi masih di Makkah. Kalau kita baca surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada. Orang-orang kafir Makkah, mereka itu merasa telah berbuat baik, merasa berjuang karena ingin menghabisi Nabi Muhammad. Maka dikatakan yaqulu ahlaktu malal lubada. Mereka mengatakan kami telah membelanjakan harta yang banyak. Jadi mereka mengeluarkan banyak harta untuk menghentikan Islam. Oleh mereka orang kafir itu dianggap sebagai perjuangan. Makanya kan namanya orang berjuang, ada berjuang untuk menegakkan Islam, ada berjuang untuk menghabisi Islam. Ya sama-sama mereka ngaku berjuang.
Maka Allah bersumpah di ayat surah Al-Balad itu, jadi Allah kritik, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Orang Makkah itu dikasih negeri yang luar biasa, kerja semusim hidup untuk setahun. Nah, kerja mereka itu cuma semusim, musim haji saja, tapi bisa dipakai hidup untuk sepanjang tahun. Di negara lain kerja bertahun-tahun untuk bisa pergi haji. Nah, orang Indonesia kan itu kan kerja bertahun-tahun bisa pergi haji habis. Tapi orang Makkah sekali kerja di musim haji bisa hidup sepanjang. Nah, itu dikritik, orang dikasih negeri seindah itu kok kelakuannya begitu. La uqsimu bihadzal, itu dalam tafsirnya Ali As-Sabuni itu. Jadi sumpah Allah dalam surah Al-Balad itu ada kritikan keras kepada orang Makkah, dikasih negeri yang indah tapi kelakuannya ingkar kepada Allah. Nah, itu kalau kita baca konteks Indonesia bisa juga ya. Jadi kalau orang Makkah dicela, dikritik karena mereka dikasih negeri yang begitu indah, nggak bersyukur bahkan memusuhi utusan Allah, nah kita juga kalau baca surah itu agak ngeri-ngeri juga itu. Kita dikasih negeri yang indah, yang sekaya begini kok kenapa hidupnya susah gitu. Nah, ini ngeri-ngeri juga. Jadi ya kadang-kadang pemimpin itu pada nggak fair sih ya. Jadi orang kelihatannya misalnya panen raya di satu daerah, apa itu panen raya, ikut nanam bersama petani, tapi begitu panen impor beras. Ini maksudnya apa gitu? Kelihatannya dukung petani, padahal kerjaannya membunuh petani, iya kan? Nah, kelihatannya ikut panen bareng, bahkan ikut nandur bersama petani, tapi impor beras. Ya kalau mau mendukung petani, ya jangan diimpor lah. Biar petani itu kali-kali biar menikmati panen yang agak mahal harganya gitu ya. Nah, ini ya, itu ya negara seindah ini kok dikelolanya kayak begini ya, itu kan. Kalau kita baca la uqsimu bidzal balad, ya Allah, kalau orang Makkah gara-gara itu saja mereka begitu seperti itu dalam Al-Quran ya. Kalau kita baca untuk konteks Indonesia, ya ini ada yang nggak beres ini. Wallahu a'lam. Ini mereka ini sebab agamanya adalah jadi mereka ingin menghabisi Islam dengan berbagai macam cara. Ini saya termasuk itu menyerang jangan sampai Islam itu besar. Sampai besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebab yang dalam konteks sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan atau kalau disebut juga kalau sekarang sosial politik lah. Jadi kekalahan kaum musyrikin di perang Badar itu berdampak besar bagi orang-orang musyrik Makkah. Orang yang selama ini orang Makkah itu disebut sebagai superpowernya Jazirah Arab. Nih, kalau dunia kan sekarang superpowernya dulu kan Amerika. Tapi sebenarnya juga nggak super banget gitu. Nggak sama Vietnam aja kalah gitu. Jadi menangnya Amerika itu kan di filmnya aja, di rambu-rambu itu yang menang. Tapi kalau di Vietnamnya kalah babak belur. Bahkan di Somalia aja juga kalah. Tentara elit Amerika itu babak belur di Somalia. Tapi kita ini kok ya juga takut sama Amerika gara-gara film Rambo gitu. Mendingan Ipin Upin gitu kan. Kalau Rambonya Ipin Upin bisa. Nah, jadi ini kenapa sih? Jadi super powernya Jazirah Arab itu orang Quraisy. Makanya dalam surah Quraisy mereka menikmati privilege itu. Mengaku sebagai orang Quraisy, maka alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan itu paling mahal.
Orang standar sejahtera itu yang pertama adalah perutnya kenyang, yang kedua rasa aman. Orang Quraisy di Jazirah Arab pergi kemanapun aman, nggak ada yang berani ganggu orang Quraisy. Nah, kalau sekarang orang pegang paspor Amerika gitu, di bandara manapun aman. Begitu paspor Indonesia masuk, apalagi namanya ada Muhammad, nah masuk. Kalau di Singapura lama itu nggak keluar-keluar. Nah, itu kalau orang Quraisy pergi kemanapun nggak ada yang mengganggu. Saking penghormatan Jazirah Arab terhadap suku Quraisy. Tapi begitu Quraisy kalah di perang Badar, jatuh. Ternyata nggak ada apa-apanya. Cuman sayangnya orang Quraisy dulu nggak bisa bikin film kayak Amerika. Kalau Amerika kan begitu kalah, dia ganti bikin film yang menceritakan tentang kemenangan Amerika. Nah, Quraisy begitu kalah perang Badar nggak bisa bikin film cerita menangnya perang Badar, nggak bisa. Justru yang terjadi adalah ke seluruh dunia, ke Jazirah Arab, orang Quraisy kalah dalam perang Badar oleh kaum muslimin yang umurnya di Madinah belum 2 tahun. Itu dampak sosial luar biasa. Jadi mereka merasakan kehinaan, mereka merasakan wibawa sebagai orang Quraisy di Jazirah Arab itu langsung jatuh. Jadi, nah mereka karena itulah untuk mengangkat kembali agar wibawa sebagai orang Quraisy itu tidak jatuh, maka syara'u fi jam'il mali hadbi Rasulullah sallam ba'da fawra audatihim min Badr. Jadi maka yang mereka lakukan recovery bagaimana agar wibawa Quraisy itu naik kembali. Maka begitu mereka pulang dari Badar dengan kekalahan, segera mereka lakukan konsolidasi. Jadi diceritakan dalam Sirah Ibnu Ishaq. Jadi lamma usiba yaum badrin min kufari Quraisy ashabal qalib wa raja'a fulluhum ila Makkah. Jadi ketika orang-orang Quraisy mendapatkan musibah besar di Badar dan mereka kembali ke Makkah, serta Abu Sufyan dengan membawa dagangan juga selamat sampai ke Makkah, mereka langsung berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat yang dulu menjadi tempat perencanaan pembunuhan Nabi. Darun Nadwah itu, jadi tempat merencanakan pembunuhan Nabi, mereka kumpul di sana. Jadi biasa kalau ada sesuatu yang serius untuk mereka bahas, mereka bicarakan, mereka ngumpul namanya di Darun Nadwah. Jadi kemudian dimulai famasya Abdullah ibnu Rabi'ah wa Ikrimah ibnu Abi Jahal wal Hajj ibnu Hisham wa Khwaitib ibnu Adi Sofan ibnu Umayyah. Jadi beberapa tokoh yang keluarga mereka menjadi korban di perang Badar. Jadi baik ayahnya, anaknya maupun saudaranya, mereka yang merasa kehilangan keluarga di perang Badar berkumpul di sana mengundang Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan kan nggak ikut di perang Badar, menyelamatkan dagangan. Maka dipanggillah Abu Sufyan, diajak bicara. Jadi kata para tokoh yang kehilangan keluarga di Badar itu, inna Muhammadan qad watarokum wa qatalah yarakum fa'inu nabihadal mal ala harbihi la'ala nudriku minhu sa'rona biman asoba minna. Kata yang kehilangan keluarga itu bahwa Muhammad telah bikin malu kita, Muhammad telah mempermalukan kita, Muhammad telah membunuh orang-orang pilihan kita. Maka tolonglah kami Abu Sufyan dengan harta yang kau bawa, yang kau selamatkan itu, tolonglah kami untuk membalas. Jadi untuk membalas kekecewaan kami, semoga saja kita bisa menghapus duka, menghapus kehinaan yang kami alami hari ini.
Kata Abu Sufyan mendengar permintaan itu, kata Abu Sufyan, ana awwalu man ajaba ila dzalika. Saya orang pertama yang setuju dengan pendapat ini. Abu Sufyan itu menyatakan, saya yang orang pertama yang setuju dengan pendapat ini. Bahwa untuk mengangkat kembali harkat orang Quraisy, maka semua harta dagangan yang diselamatkan Abu Sufyan itu dipakai untuk membiayai perang. Karena biaya perang itu nggak sedikit. Untuk perang Badar ini, kalau disebutkan biaya yang dikeluarkan oleh orang kafir Makkah itu ada senilai 50.000 dinar. 50.000 dinar, kalau 1 dinar itu yang dikenal di mazhab Syafi'i 4,8 gram, hampir 5 gram. Misalnya kalau kita bulatkan ya, 5 gram. 5 gram kali 50.000. Berapa itu? 250.000 gram. Berapa itu? 25 kilo ya? 250.000 gram. 250 kilo emas. Itu kalau rupiah kan berapa itu? Kali 1 juta, ya tambah nolnya lagi ya. Jadi kalau 250.000 gram tambah berarti 250 miliar. Miliar ya. Lumayan juga. Jadi mereka menghimpun dana dalam waktu singkat. Karena tadi aib yang mereka terima dari kalah perang Badar itu bagi orang Quraisy itu aib yang sangat luar biasa. Sehingga karena semangat survival orang itu, jadi pengen untuk melakukan refund, pembalasan, ya dana itu mudah untuk dikumpulkan karena faktornya emosi kan. Nah, sampai akhirnya terkumpul banyak. Bahkan ada orang yang bernama Jubair ibnu Mut'im. Jubair ibnu Mut'im yang nanti pada akhirnya juga masuk Islam. Tapi ketika perang Uhud ini diceritakan dia memanggil budaknya yang bernama Wahsy. Wahsy ini budak dari Habasyah yang terkenal. Budak ini jago melempar. Orang pakai baju perang itu bisa dibidik oleh Wahsy mana area yang mematikan. Jadi orang dulu kan baju perang besi gitu kan. Tapi Wahsy ini punya kemampuan untuk bisa tetap membunuh orang yang pakai baju perang. Jadi punya kehebatan diakui oleh Jubair bin Mut'im. Nah, dipanggil dan dijanjikan. Jadi ukhruj ma'an nas fa in anta qatalta Hamzah ammu Muhammad bi ammi Tu'aimah ibnu Adi fa anta atikun. Jadi kata Jubair bin Mut'im itu saking dendamnya kepada sahabat Nabi Hamzah yang membunuh pamannya. Ini dibikin faktor emosi keluarga karena pamannya Jubair yaitu Tu'aimah ibnu Adi. Ini keluarga yang kalau Mut'im ibnu Adinya bapaknya Jubair itu Nabi kenang sebagai orang soleh. Padahal non muslim ya, belum orang baik bukan orang soleh. Jadi orang baik yang membantu Nabi ketika diembargo. Tapi anaknya, itu kan itu sempat karena emosi pamannya terbunuh di perang Badar, itu yang memanggil Wahsy dijanjikan kalau kau bisa membunuh Hamzah paman Nabi Muhammad, jadi untuk membayar dendam karena Hamzah membunuh Tu'aimah ibnu Adi, kalau kau berhasil maka engkau dimerdekakan. Itu janji yang kalau orang budak dikasih janji begitu ya siapa yang nggak semangat gitu. Ini sebab sosial politik ya, karena kehinaan yang mereka terima. Yang ketiga, sebab yang juga menjadi faktor perang Uhud itu adalah faktor ekonomi. Ini juga
sangat berpengaruh. Kalau perang sekarang juga rata-rata faktor ekonomi. Jadi sekarang udah selesai, perang ideologi itu nyaris nggak ada. Ideologi itu hanya sampingan sebenarnya. Jadi kalau yang terjadi di dunia hari ini ya secara umum perang itu faktor ekonomi, sumber daya alam. Nah, yang sebab ekonominya adalah bahwa karena kemenangan kaum muslimin dan keberadaan kaum muslimin di Madinah ini membuat sayap ekonomi Makkah itu lumpuh. Jadi Makkah ini punya kehidupan dagang. Kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Jadi dagangan Yaman dibawa ke Syam, dari Syam membawa dagangan dijual ke Yaman. Jadi pedagang mereka nggak punya sumber daya alam. Makanya ada istilah, kalau orang Arab nggak pandai dagang, nggak jadi Arab lah. Gitu. Jadi, termasuk di cerita Indonesia ini kan pedagangnya pedagang Arab tadinya, sebelum ada pedagang Cina. Jadi kalau yang dulu kita belajar ada jalur sutra dan jalur rempah, itu kan yang Yaman ini pintu masuk lewat jalur laut, dagangan termasuk dari Indonesia masuknya lewat Yaman. Makanya sampai hari ini pun jadi Arab Yaman yang juga cukup banyak di Indonesia karena jalurnya jalur dekat Yaman dengan Indonesia, jalur dari klasik. Gitu. Nah kalau jalur utara, jalur sutra ini yang lewat Cina, yang nanti ketemunya kalau di Syam di utara. Nah begitu Madinah ini dipotong, rute mereka untuk ke utara ke Syam dipotong di Madinah, ya ekonomi mereka lumpuh. Jadi kata Sofyan ibnu Umayyah, ini salah satu tajirnya Makkah, anaknya Umayyah ibnu Khalaf yang menyiksa Bilal. Ini anaknya Sofyan ibnu Umayyah mengatakan inna Muhammadan wa ashabahu qad awwazu alaina matajirona famanadri kaifa natasanna'u bi ashabihi wa hum la yabruhuna sahila qad wada'ahum wa dakhala amatahum ma'ahu famanadri aina naslaku wa in aqamna na'kulu ru'usa amwalina wa nahnu fi diyarina hadhihi maluna biha baqaun wa innama nazalnaha alat tijarah ila Syam fi shayfi wa fi syita'i ilal Habasyah. Jadi rute perdagangan yang mereka lakukan ini putus gara-gara kaum muslimin Madinah. Kata Sofwan, Muhammad dan para sahabatnya ini telah melumpuhkan perdagangan kita. Maka jalur perdagangan kalau dulu kita dikenal dengan jalur Selat Malaka yang menjadi pusat rebutan Selat Malaka. Jadi antara kekuatan Islam dan kekuatan Eropa. Jadi kalau di cerita Malaka ya cerita tentang Sultan Patiunus, Sultan Demak yang dari Demak untuk mengamankan jalur Malaka itu lumayan jauh kan. Dari pantai utara Jawa untuk mengamankan jalur Malaka agar tidak dikuasai Portugis. Nah, itu jadi sejarah juga. Nah, kita ini jalur perdagangan kalau begitu diputus ya udah selesai. Nah, ini kata Sofyan bahwa Muhammad dan sahabatnya telah memutus jalur perdagangan kita. Maka kita nggak tahu. Jadi bagaimana kita melanjutkan perdagangan. Jadi para Muhammad dan sahabatnya ini tidak henti-hentinya mereka menjaga jalur pantai. Jadi pantai itu dijaga, ini menjadi jalur penting. Karena kalau lewat yang bukan pantai untuk Madinah, ya mereka akan kesulitan. Makanya sampai dalam cerita tentang bagaimana Nabi mengamankan jalur pantai ini. Di cerita berikutnya ada namanya
Jaisul Khobat. Ada kisah sahabat Abdurrahman bin Auf dan 200-an orang sahabat Nabi yang ditugaskan untuk mengamankan jalur pantai ini kekurangan makanan. Ini setelah peristiwa perang Uhud tetap dijaga jalur pantai ini. Sampai kekurangan makanan, stok mereka itu untuk piket setiap hari hanya bisa makan 1 butir kurma. Jadi nggak kebayang, jadi tentara stok makanannya sehari 1 butir kurma. Kalau tentara kita mendingan pulang gitu ya. Tapi ini karena tugas negara. Sahabat Abdurrahman, ada Abu Ubaidah bin Jarrah itu bercerita tentang gimana Jaisul Khobat ini. Orang jadi tentara untuk mengamankan jalur pantai, stok logistik hanya cukup untuk dimakan sehari 1 butir. Sehingga mereka, cara makannya, di 1 butir kurma itu cuma dijilat-jilat, terus minum air. Nanti kalau sudah mau tidur malam, baru ditelan, baru dikunyah. Dan itu berlangsung beberapa hari, sampai akhirnya Allah hadirkan kepada para sahabat ini namanya ikan ambar. Ada ikan besar yang terdampar di pantai. Sempat terjadi beda pendapat di kalangan para sahabat ini, boleh nggak ya makan ikan terdampar? Tapi kesimpulan mereka, kita ini sedang fi sabilillah, sedang kurang makanan. Kalau toh tidak halal, kita dalam kondisi terpaksa. Kondisi terpaksa, karena udah gak ada logistik. Ikan cukup besar, kelopak matanya itu bisa dipakai duduk 11 orang. Kelopak matanya gitu kan. Dan itu mereka lemak matanya itu dicidukin itu, diambilin itu. Itu sampai ambil duduk itu 11 orang bisa mereka bisa masuk ke dalam perut ikan itu berdiri tegak, nggak nyundul gitu. Sangat besarnya ikan, dan itu dimakan beberapa hari sampai akhirnya begitu pulang mereka badannya gemuk-gemuk. Jadi berangkatnya kurus-kurus, pulangnya gemuk. Tapi tanya macam-macam, sampai juga mereka membawa bagian dari ikan itu mereka bawa ke Madinah. Lalu nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana nih tentang ikan laut ini. Maka Nabi menjawab, huwat tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Jadi laut itu airnya suci mensucikan, juga makhluk laut itu juga halal, boleh dimakan. Wah, tenanglah mereka gitu. Coba kalau itu nggak halal kan gimana cara, udah terlanjur gemuk gara-gara makan ikan. Itu contoh, jadi piket mengamankan jalur laut, pantai itu diamankan, itu dijaga. Ini salah satu perang zaman dulu itu, termasuk udah dipakai adalah perang memutus ekonomi perdagangannya Madinah. Sehingga akhirnya orang Madinah jadi muter, dagang ke Syam itu nggak bisa lewat Madinah. Mereka, jadi kata Sofyan ibnu Umayyah ini, satu-satunya jalur yang aman adalah lewat Habasyah, nyebrang dulu ke Afrika, Ethiopia, dari Ethiopia baru nanti jalan ke utara sampai ke Syam. Nah, kata Sofyan, ya kalau begini terus ini rugi kita. Jadi hadi maluna biha baqaun, ini harta kita akan segera habis kalau model dagang harus begini. Operasionalnya nggak nutup karena harus muter jalannya lewat Ethiopia, Habasyah, baru nanti ke Syam, karena nggak bisa melewati jalur Jazirah Arab. Itu faktor ekonomi ya. Kalau dulu perang Badar yang masalah ekonominya kaum muslimin. Kalau perang Uhud yang masalah ekonominya orang-orang Quraisy Makkah. Jadi inilah Bapak Ibu rahimakumullah di antara sebab, di samping
di Makkah ini sendiri setelah kematian tokoh-tokoh penting, ini juga faktor internal. Setelah kematian tokoh-tokoh penting, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah ibnu dan sebagainya, ini sudah Sofyan, Umayyah ibnu Khalaf, ini semuanya mati di Badar. Ini ada kekosongan kepemimpinan. Jadi pemimpin Makkah ini siapa? Maka jadi ilmu pemilihan kepemimpinan harus ada, kalau di wayang itu harus goro-goro. Jadi kan dulu nggak kenal pakai demokrasi, ada pemilu. Tapi siapa yang jadi pemimpin, maka harus ciptakan ada namanya momen sejarah. Nah, maka ini juga menciptakan perang saat itu bagi orang Makkah ini adalah satu-satunya cara untuk mengorbitkan siapa yang layak menjadi pemimpin Makkah. Jadi mekanismenya apa? Ini kan pemimpinnya kosong nih. Abu Jahal yang paling berkuasa nggak ada. Kemudian Umayyah bin Khalaf udah mati. Walid bin Mughirah yang jadi ulamanya udah nggak ada. Kosong pemimpin. Nah di second line, ini middle manajernya, ini kan ya bisa jadi kan persaingan siapa yang layak jadi pemimpin harus diciptakan ada event. Nah ini kalau kita ini kan pemimpin tanpa event. Akhirnya siapa jadi pemimpin? Selebriti yang terkenal. Jadi kalau ini mekanisme kenapa perang diciptakan? Agar ketahuan dengan perang itu siapa yang nanti akan menonjol. Misalnya dalam cerita klasik di Bani Israel, sampai nanti terpilihnya Nabi Daud. Gimana Daud bisa jadi pemimpin? Maka proposalnya dimulai dari proposal Bani Israel kepada nabinya saat itu, proposal untuk perang. Nah, di proposal di surah Al-Baqarah ayat ke berapa itu? 240 itu. Halaman kedua sebelum juz ketiga. Alam ta'ala mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu li nabiyil mu'sallam malikan nuqatil fi sabilillah. Qala asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jadi mereka mengirim proposal, nah, kita mau perang. Tunjuklah siapa pemimpin kami, panglima perangnya. Nah, maka waktu itu kalau Bani Israel kan pemimpinnya Tolut menghadapi Jalut. Nah, itu kan sempat diragukan. Nah, Tolut ini orang nggak terkenal, jadi bukan orang kaya, karena pandangan orang Bani Israel kan, pemimpin itu yang kaya. Ini Tolut ini bukan orang kaya, maka begitu ditunjuk, wa qala lahum nabiyuhum Innallaha qad ba'asalakum Taluta malika. Allah telah menetapkan panglima kan adalah Tolut, maka dikomplain oleh Bani Israel. Qalu anna yakulul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Lah Tolut ini enggak punya duit, kenapa jadi panglima gitu. Itu pandangan Bani Israel. Maka akhirnya diciptakanlah tadi ada perang. Ternyata dari perang itu yang muncul jadi panglima bukan lagi Tolut. Wa qatala Dawudu Jaluta. Yang berhasil membunuh Jalut namanya Nabi Dawud, masih kecil ketika itu. Nah, akhirnya lah mereka sepakat mengangkat Nabi Daud menjadi pemimpin. Oke, nah ini Makkah ini juga penting. Gimana cara memilih pemimpin? Maka menciptakan perang Uhud bagi orang Makkah itu adalah satu-satunya cara untuk menyepakati siapa yang menjadi pemimpin. Maka tadi yang pertama Abu Sufyan oke.
Abu Sufyan menyatakan siap, orang pertama setuju dengan ide perang. Tapi nanti bintang perang di Uhud bukan Abu Sufyan. Ternyata muncul namanya Khalid bin Walid. Akhirnya nanti kan kepemimpinan itu muncul. Apa namanya? Yang menjadi panglima pemimpin Makkah Abu Sufyan, tapi yang menjadi panglima perang yang handal namanya Khalid bin Walid. Maka setelah perang Uhud ini nanti segala keputusan semuanya di Abu Sufyan. Nah, jadi perlu ada event untuk memilih siapa pemimpin. Nah, kita ini pemilu nggak ada eventnya apa, misalnya seorang itu kita pilih itu dia punya prestasi apa? Hanya karena terkenal, menyelesaikan masalah nggak? Bikin bangsa menjadi kuat nggak? Masih impor juga misalnya gitu kan? Kapan kuatnya? Jadi negara agraris petani begini kok impor beras gitu. Orang Jepang yang bukan agraris saja rakyatnya menolak untuk impor beras. Jadi pengalaman ketika berkunjung ke Jepang tahun 2004 itu, Jepang habis gagal panen. Akhirnya yang menikmati beras Thailand itu orang Indonesia. Ternyata ya karena gagal panen kan impor. Tapi rakyatnya menolak makan beras impor, itu diantara kekuatan rakyat. Nah, kalau kita rakyatnya juga pragmatis juga sih, apalagi sampai yang penting murah gitu. Jadi yang bikin kadang-kadang yang juga bikin negara lemah itu rakyatnya juga. Milih pemimpin yang penting ngasih sembako. Ya tugas pejabat negara bukan bagi-bagi sembako. Tugas pejabat negara itu membuat kebijakan. Ada nggak tugas misalnya legislatif, apa tugasnya? Nggak ada tugas legislatif bagi-bagi sembako. Tugas legislatif itu adalah membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan. Kalau ada yang salah, panggil. Ini rakyatnya juga ikut-ikutan juga sih. Orang legislatif tugasnya suruh bagi-bagi sembako. Nanti wali kota juga memang ada tugas wali kota bagi-bagi sembako. Bahkan kadang sampai juga kita ini negara aneh, presiden suruh bagi-bagi sembako. Orang presiden itu kerjaannya bagi-bagi sembako, bagi sepeda, bagi kaos misalnya gitu. Ya presiden itu menjaga wibawa negara, membuat kebijakan. Nah itu kan, coba kita tempatkan bernegara yang agak bagusan lah gitu. Ini wibawa negara biar bisa naik lagi lah. Ini kan apa namanya? Semuanya harus bagi-bagi sembako. Masjid bisa kalau nggak usah pakai wali kota kan harus sembako. Al-Muhajirin udah lebih mampu lah untuk kalau cuma bagi-bagi sembako. Ya kalau mau wali kota bagi-bagi sembako, ya kita Bapak lebih bagus bukan bagi-bagi sembako, biar kami yang bagi. Bapak bikin kebijakan gimana jalan, misalnya gitu kan. Bukan kerja jalan juga kan, tapi bikin keputusan gimana misalnya jalan dari Pondok Gede sampai Bekasi itu bisa nyaman, misalnya. Atau apalah misalnya. Jadi ini tugasnya bikin kebijakan, bukan hal-hal yang bersifat yang orang nggak usah pakai jabatan itu bisa. Gitu. Oke kembali, ini apa namanya, perang Uhud adalah event bagi orang Makkah untuk memilih siapa yang layak menjadi pemimpin. Oke, itu sampai akhirnya ya kalau nggak ada event ini bisa jadi mereka berkelahi di dalam. Kalau ilmunya preman, begitu jagoan premannya nggak ada, siapa yang boleh jadi jagoannya? Berkelahi dulu kan? Nah, berkelahi. Nanti yang paling menang dia jadi pemimpin. Itu terlalu mahal. Nah ini kalau dengan proyek perang ini, jadi ada musuh, nanti ketahuan siapa jagoannya. Nah begitu ketahuan akhirnya pemimpin berikutnya dipegang oleh Abu Sufyan dan apa namanya seangkatannya. Ada Abu Sufyan, ada Khalid bin Walid,
ada Amr bin As, yang nanti pada umumnya seluruh pemimpin ini pada akhirnya masuk Islam semua, pada akhirnya. Tapi ya ada proses mereka jadi musuh Islam dulu selama sekian tahun. Jadi ini diantara penyebab kenapa perang Uhud itu menjadi penting bagi Makkah. Oke, kemudian yang kedua, mulainya perang. Kok sudah waktunya habis ya? Baru mau mulai. Ya kita ini salah suruknya ditambah 10 atau 10 menit dari ini. Karena kalau pas lagi suruk ini kan terbit tapi belum sempurna. Jadi proses, jadi bedanya dengan maghrib. Disebut maghrib itu karena matahari sudah nggak kelihatan. Oke kan? Disebut terbit itu yang penting baru kelihatan dikit. Tapi belum sempurna udah disebut terbit. Nah, cuman itu kalau dalam fikihnya memang nggak boleh orang sholat ketika matahari sedang terbit atau sedang surup. Cuman kalau yang surup kan kita belum maghrib memang, karena belum tenggelam. Tapi yang suruk ini, karena sudah kelihatan, tapi belum sempurna, maka diperbolehkannya sholat setelah setinggi sepenggalah, yang kira-kira waktunya itu antara 10 sampai 15 menit sejak terbit, proses untuk terbit. Itu kalau dalam ilmu bahasa, misalnya kalau istilah Pak Mukri mana? Udah pulang, kata orang masjid. Tapi orang rumah belum ada, belum pulang. Tapi kata orang masjid sudah pulang. OTW, gitu. Masih OTW. Nah ini antara itu tadi ya bel itu sampai kira-kira 10 menit itu OTW matahari terbit, OTW-nya. Nah diperbolehkannya sholat itu disebut dengan setelah lepas ala kornes syaiton, ditanduk setannya itu, istilahnya tanduk setan sampai terbit. Oke, itu kita tunggu sebentar sampai 15 menit. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ini sebab-sebab perang Uhud, ya, kemudian pergerakan orang Quraisy Makkah ke Madinah. Ini mereka setelah melakukan konsolidasi seluruh kekuatan sejak pulang. Jadi pulang dulu dari perang Badar bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, lalu konsolidasi sampai setahun pada bulan Syawal, awal Syawal tahun ketiga Hijriah. Jadi awal Syawal. Nah, kalau di kampung kami ini baru mau bikin ketupat karena tanggal 7 Syawal. Nah, 7 Syawal itu kan yang puasa Syawal hari terakhir. Nah, tanggal 8-nya baru lebaran ketupat kalau di Jawa Pantura itu. Ini tanggal 7 Syawal mereka bergerak. Nah, dari Makkah meninggalkan Madinah dengan jumlah pasukan besar, ada sekitar 3.000 pasukan. Jadi, dan untuk menyemangati pasukan ini mereka juga menyertakan para istrinya. Para istri mereka bawa. Resikonya membawa wanita ke medan perang, istri ikut perang itu resikonya kalau kalah istrinya diambil orang. Iya. Jadi membawa istri ke medan perang, maka resikonya kalau pasukan kalah, istrinya menjadi salah satu bagian ghanimah. Tapi ini mereka perlukan untuk menyemangati agar pasukan ini tidak mundur ke belakang. Maka disertakan para istri, jadi para tokoh terutama membawa istrinya, juga membawa hamba sahaya yang mereka janjikan kalau bisa berhasil membunuh orang tertentu, mereka merdekakan. Bahkan dalam perang Uhud ini, jadi orang Makkah juga mengajak kabilah-kabilah koalisi. Jadi kabilah itu kan punya perjanjian damai dengan Quraisy, itu perjanjian dengan kabilah-kabilah lain. Nah, kabilah yang punya perjanjian damai itu diajak
Sehingga bukannya orang Quraisy. Nanti bakal lebih besar lagi ketika perang Ahzab sampai mereka menyewa tentara bayaran. Dan untuk mereka menghabisi Islam ke Madinah itu. Jadi dengan membawa seluruh kekuatannya dan persenjataan ini yang juga sangat lengkap. Jadi misalnya kalau istri yang mereka bawa, Abu Sofyan ini mengajak istrinya yang namanya Hindun binti Utbah ibnu Rabi'ah. Sofwan membawa Barzah binti Mas'ud As-Saqafiyah. Ikrimah bin Abu Jahal membawa Ummu Hakim bintul Haris dan lain sebagainya. Jadi ini mereka membawa istrinya. Jadi, kemudian apa lagi ini? Biaya yang mereka keluarkan itu sampai tadi 50.000 dinar. Nah, gerakan pasukan ini dilaporkan dengan detail oleh mata-mata Nabi. Nabi masih naruh orang di Makkah, namanya sahabat Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi tidak semua kaum muslimin itu hijrah ke Madinah. Ada yang tidak bisa hijrah karena memang ketidakmampuan. Ada yang kalau Abbas itu nggak boleh hijrah karena tugas Nabi. Jadi Nabi memang Al-Abbas sempat menyampaikan untuk mau hijrah ke Madinah. Tapi Nabi ketika itu mengatakan, maqamuka fi Makkah khairun. Keberadaan engkau di Makkah itu menjadi penting. Jadi termasuk dalam cerita perang Uhud ini, Nabi bisa mendapatkan informasi detail tentang gerakan pasukan dari Makkah itu lewat Al-Abbas bin Muthalib yang memberikan laporan kepada Nabi dengan mengutus orang. Ya, ini orang yang ketika orang Makkah mulai bergerak, maka Al-Abbas mengirimkan orang untuk berjalan cepat ke Madinah. Yang saking cepatnya jalan itu, Madinah Makkah ditempuh dalam waktu 3 hari. Lebih cepat dari hijrahnya Ali. Ali ketika hijrah itu 4 hari. Ini kalau resikonya kalau jalan yang secepat itu, berarti nggak pakai istirahat. Kalau kita sekarang naik kereta cepat ya, ini berapa jam itu? Nah, Nabi menerima utusan dari Abbas ketika di Masjid Quba, jadi mendapatkan informasi yang detail dari Al-Abbas, jadi bahwa orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan, sudah mulai bergerak, maka silakan dipertimbangkan bahwa jumlah mereka ada 3.000-an orang dan mereka membawa 200 ekor kuda perang. Jadi waqadu mi'atai farosin. Jadi kuda perangnya ada 200. Kemudian ada wafihim sab'u mi'ati dariin. Ada 700 orang yang menggunakan baju perang. Memang tentara siap dengan baju perangnya. Lalu ada wasala 1 alafi bairin dan mereka membawa 3.000 ekor onta. Jadi onta zaman dulu menjadi kendaraan angkut sekaligus juga menjadi logistik. Onta itu jadi kendaraan, nanti kalau mereka lapar, nah kendaraannya itu dipotong. Jadi praktis kan. Jadi dia untuk berangkat, ya, untuk membawa logistik sekaligus juga nanti jadi bahan logistik untuk makanan. Jadi kalau kita kan makan harus pakai nasi ya repotnya itu. Itu ribet untuk pasukan. Jadi ini betapa praktisnya sahabat Nabi. Jadi makanan itu daging itu makanan pokok, kurma makanan pokok. Jadi kalau lagi perang begitu ya nggak masak roti. Ini kita ini masih cara makanan kita itu nggak praktis untuk perang. Coba misalnya orang perang harus keliwat dulu, karena harus makan nasi.
Nah, kalau makan nasi harus pada ke lauk macam-macam. Ya ini kalau pasukan Nabi yang membuat mereka bisa survival, diantaranya kalau tulisannya Ibnu Khaldun dalam tarikh Muqaddimah itu sejarah. Jadi umat awas sahabat Nabi yang banyak berlatar belakang Arab Badui itu memberi keuntungan bagi kaum muslimin awal agar survive. Mereka terbiasa dengan hidup yang minimalis. Jadi makan misalnya kalau cuman kurma saja cukup kurma saja. Makan dengan daging saja cukup daging saja, nggak nyari yang lain. Sehingga karena mereka memiliki cara makan yang praktis, mereka bisa mobilitasnya itu tinggi. Ya, contoh misalnya kan makanannya misalnya onta, bisa jadi kendaraan, sekaligus menjadi makanan. Jadi kata ini laporannya ada 3.000-an ekor onta dan mereka mempersiapkan semua pasukan 3.000 itu bersenjata. Nah, di semua pasukan itu bersenjata. Nah ini laporan yang disampaikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, dan ketika Nabi mendapatkan informasi ini ketika Nabi berada di Masjid Quba itu posisi Madinah yang paling dekat dengan jalur dari Makkah saat itu. Jadi kalau sekarang itu ya masih dalam kota ya. Kalau dulu ini luar kota yang paling luar. Jadi makanya dulu orang-orang Madinah menunggu Nabi pun nunggunya di Quba. Karena kalau dari Quba itu bisa melihat dari jauh ada pergerakan orang atau tidak. Nanti kalau zaman dulu yang di kampung-kampung Jawa, Pantura terutama, itu kan kampung itu punya batas. Yang kalau orang di luar kampung itu bisa ngelihat ke seluruh penjuru, ada enggak orang yang datang. Nah, kalau zaman dulu ya, kalau sekarang kampung antar desa itu langsung nyatu. Enggak ketahuan, jadi kalau ada pergerakan dari orang luar, enggak bisa terbaca. Tapi kalau dengan model seperti zaman dulu, pergerakan dari luar itu terbaca, maka ditunggu di Quba. Nah setelah mendapat informasi penting ini, maka Nabi SAW merahasiakan informasi itu dulu. Sebab kalau ini langsung dibuka, itu bisa bikin geger Madinah. Nah, maka Nabi simpan dulu informasi ini, tapi bicarakan dengan elit Ansor maupun elit Muhajirin. Jadi ngomongnya terbatas. Nanti insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Jadi bagaimana Nabi bermusyawarah mendiskusikan. Ini Madinah mendapatkan ancaman serangan dari Makkah dengan kekuatan yang sebesar itu. Nah, ini Nabi ajak bicara seluruh elit Madinah maupun Muhajirin. Insya Allah kita lanjutkan nanti yang akan datang. Kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Nah, siap, oke. Ya, ada. Jadi, gimana orang yang sudah masuk Islam di Makkah hidup di tengah kaum musyrikin yang memusuhi Islam? Yaitu dengan cara merahasiakan Islamnya. Jadi mereka sudah Muslim, tapi tidak ketahuan Islamnya oleh, termasuk Al-Abbas, itu oleh orang-orang kafir Makkah, nggak ketahuan kalau Al-Abbas itu sudah masuk Islam. Nanti juga ada banyak cerita lain, termasuk dalam pasukan perang Ahzab juga ada cerita orang yang masuk Islam, udah Islam, tapi orang kafir Makkah nggak tahu mereka bahwa orang ini sudah masuk Islam. Jadi, pekerjaan begini juga penting. Kalau di cerita Al-Quran itu ada dalam cerita surah Ghafir. Surah Ghafir. Ada makanya dulu namanya surah Al-Mu'min. Di mana lain, cetakan Qurannya lain, surah 40 namanya surah Al-Mu'min. Itu cerita tentang di zaman Fir'aun ada yang rajulun mu'minun yaktumu imanahu. Ada orang mukmin yang menyembunyikan imannya di tengah kerajaan Fir'aun yang bisa menggagalkan pembunuhan Musa.
Itu di antara yang panah cerita di Al-Quran. Jadi ini yang namanya infiltrasi. Ya dalam perspektif ya kekuatan militer, agen-agen itu ya dimanapun ada. Jadi misalnya kita di Indonesia, apa style dari agen? Ya pastilah banyak agen asing. Cuman ketahuan nggak? Ya bisa ketahuan, bisa nggak. Kalau ketahuan dideportasi, kalau nggak ketahuan, aman-aman saja. Nah, Indonesia atau agen tempat lain nggak? Ya ada juga. Makanya di antara pekerjaan termasuk pekerjaannya diplomat, ya di antaranya adalah pekerjaan jadi agen. Makanya nanti kalau diplomat ketahuan dia melakukan akte mata-mata, ya udah deportasi. Itu dalam hubungan antar negara pasti ada. Nah, misalnya kalau antara sekarang Rusia sama Ukraina, Rusia Amerika itu kan tetap saja. Nah, misalnya Amerika sama Cina itu kan juga menempatkan agen antar negara ada. Dimanapun. Nah, dulu zaman Nabi juga sudah dipakai. Meskipun ada yang mereka ditugaskan, ada yang mereka sukarela. Jadi nggak ikut hijrah, sukarela. Jadi untuk memang tinggal di Makkah. Meskipun dalam surah Al-Anfal, kalau orang Muslim zaman itu yang tidak ikut hijrah, maka dia tidak memiliki hak penuh sebagai Muslim untuk dilindungi. Artinya kalau dia masih bertahan di Makkah, tanggung jawab keselamatan tanggung sendiri. Kalau kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan, nggak ikut dapat ghanimah. Tapi kalau yang hijrah, mendapatkan hak penuh sebagai rakyat muslim. Jadi ini ada dalam sejarah kapanpun. Jadi antar kekuatan itu, antar negara pasti. Nggak mungkin ada negara steril dari kepentingan agen asing, itu nggak mungkin. Makanya kan jadi tidak semua alat negara itu bisa dipublikasikan. Harus ada yang memang disimpan menjadi rahasia. Nah, ini kita ini kan ya wallahu alam. Jadi ya kadang misalnya orang beli pesawat, tapi syaratnya teknisinya harus dari nggak ada mungkin itu mata-mata. Ya, misalnya beli pesawat tempur, tapi yang merangkai harus dari sana. Kemungkinan mata-mata ada. Cuman yang sangat penting adalah bagaimana kita menjaga, misalnya rahasia-rahasia negara itu dengan baik. Itu aja kan misalnya, ya bocor-bocor ya ada. Misalnya kayak rame pada zaman Pak SBY tentang Wikipedia misalnya. Begitu dibocorkan heboh lah. Makanya tidak sedikit rahasia pejabat kita itu, ya yang membocorkan bisa jadi agen asing. Jangan dikira kan. Jadi ternyata informasinya ada di Singapura dan sebagainya. Ya kan memang agen mereka ada di sini. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Jadi tentang agen dalam antar negara, antar kekuatan ini sesuatu yang pasti ada. Tinggal bagaimana cara mengelolanya menjadi agen yang aman dan menjadi agen yang amanah. Gitu Pak ya. Nah, makanya kalau nanti Bapak baca di surah Al-Fatih, di antara alasan kenapa kok tidak diizinkan Nabi itu perang di Makkah, bahwa alladzi kafa aydihum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Karena ternyata dalam ilmu Allah di Makkah ini sudah banyak orang-orang beriman yang kalau terjadi perang di dalam Makkah, Nabi nyerang Makkah, kemungkinan orang beriman itu akan jadi korban. Maka dalam surah Al-Fatih itu wa walladzi kaffa aydihum ankum wa aydiyakum anhum, Allah lah yang mencegah agar tidak ada kekuatan militer masuk ke Makkah. Jadi karena ada orang-orang yang sudah beriman yang nggak bisa ikut hijrah ke Madinah. Karena membunuh orang beriman kan resikonya sangat besar. Meskipun mereka ada di
negerinya orang kafir. Itu wallah alam itu di gimana pengurusan jenazah. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas di perang Uhud. Jadi sampai nanti, jadi ketika ini kalahnya juga bukan kalah telak banget sih. Jadi pada akhirnya kan orang-orang kafir Makkah meninggalkan arena Uhud setelah mereka mengaku merasa berhasil membunuh Muhammad. Jadi mereka kena isu bahwa mereka telah berhasil untuk membunuh Muhammad. Padahal yang dibunuh bukan Nabi Muhammad. Nah, itu yang saya baca dalam sholat tadi, wa ma Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nah, begitu orang-orang kafir meninggalkan Uhud, maka Nabi mengurus jenazah syuhada Uhud. Diurus, dimakamkan, yang diantara terkenal dalam perintah Nabi ketika itu, jadi yang jadi salah satu syariah bagi kita hari ini namanya penguburan massal. Penguburan massal, jadi syuhada Uhud dikuburkan secara bersama-sama. Jadi dengan posisi barisnya itu, yang paling banyak Qur'annya, yang posisinya paling depan. Jadi salah satu nanti bentuk penghormatan ahli Qur'an hayyan wa mayyitan. Jadi pengurusan jenazah, dalam pengurus jenazah, syuhada, dimakamkan dengan baju perangnya, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Itu syuhada. Oke kan? Nah, sampai karena ini jumlahnya banyak, di perang Uhud, 70 orang dari 700, artinya 10%, nah, itu cukup besar. Karena jumlah kaum muslimin masih kecil, kehilangan 70 orang itu pukulan besar. Nah, itu yang dimakamkan di Uhud, yang sekarang menjadi salah satu destinasi wisata, gitu, ziarah itu. Ya, ziarah sama wisata itu sama aja sih ya. Kunjungan, dimana kesannya kalau kita ziarah kubur gitu ya. Jadi bahasa ziarah itu berkunjung. Gitu. Ya, itu ke sana, makanya. Nah, baru nanti Nabi mensolatkan syuhada Uhud itu ketika Nabi hampir wafat. Nabi sengaja datang ke Uhud menjelang wafatnya. Nabi mensolatkan syuhada Uhudnya dalam cerita menjelang akhir wafat Nabi. Tapi yaitu menjadi syariat hari ini bahwa para syuhada tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan.